Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Enda. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana, yaitu tentang tuas atau pengungkit. Dan juga kita akan membahas beberapa contoh soal. Selamat mengikuti. Pesawat sederhana. Apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Atau dengan kata lain, alat yang digunakan untuk mempermudah usaha. Saya ulangi lagi, alat yang digunakan untuk mempermudah usaha, bukan memperkecil usaha. Jadi, pesawat sederhana digunakan untuk mempermudah usaha. Usahanya tetap, tetapi lebih mudah untuk dikerjakan. Oke? Jenis-jenis dari pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua adalah katrol. Ketiga bidang miring. Yang terakhir adalah roda berporos atau contohnya roda gigi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Contoh tuas atau pengungkit. Yang pertama, yang paling sering kita lihat yaitu jungkat-jungkit. Kemudian gunting, pemecah kemiri atau pemecah kenari, pinset. Tuas dibagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan letak dari titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Coba perhatikan berikut. Yang pertama adalah tuas jenis 1. Tuas jenis 1, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi perhatikan di sini bahwa pada tuas jenis 1, cirinya adalah titik tumpu berada di tengah, di antara titik beban dan titik kuasa. Ini adalah titik tumpu, ini adalah titik beban, dan ini adalah titik kuasa. Contoh dari tuas jenis 1, misalkan gunting. Perhatikan gambar gunting berikut. Bagian yang tetap adalah titik tumpu. Pada gunting terletak di bagian tengah di sini. Sedangkan bagian yang tempat kita meletakkan beban atau meletakkan benda, kita sebut titik beban di sini. Pada saat kita menggunting, tentunya kita akan meletakkan kertas atau sesuatu yang kita gunting pada tempat di sini. Ini disebut dengan titik beban. Kemudian tempat di mana kita meletakkan tangan kita sebut dengan titik kuasa. Maka tangan kita berada di sini sehingga ini adalah titik kuasa. Titik di mana bekerja gaya. Perhatikan di sini. Di sini titik kuasa, ini titik tumpu, ini adalah titik beban. Titik tumpu berada di tengah sehingga gunting dimasukkan dalam tuas jenis 1. Contoh yang lain misalnya tang dan jungkat-jungkit. Tuas jenis 2. Pada tuas jenis 2, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Perhatikan gambar. Bagian yang di tengah adalah titik beban. Di sini adalah titik tumpu, kemudian di sini adalah titik kuasa. Ini titik beban, ini titik tumpu, dan ini adalah titik kuasa. Titik beban berada di tengah, itu adalah tuas jenis 2. Contohnya, misalkan di sini adalah pemecah kemiri. Nah, pemecah kemiri, gambarnya seperti ini. Perhatikan di sini. Benda atau kemiri kita letakkan di
bagian tengah di sini. Sehingga bagian yang tengah ini kita sebut dengan titik beban. Bagian yang tetap adalah bagian yang ujung, yaitu kita sebut dengan titik tumpu. Sedangkan tangan kita letakkan di bagian di sini, sehingga gaya yang bekerja berada di tempat ini. Sehingga di sini adalah kita sebut titik kuasa. Perhatikan di sini bahwa titik beban berada di tengah, sehingga alat pemecah kemiri dimasukkan dalam tuas jenis 2. Contoh yang lain misalkan pembuka tutup botol, kemudian gerobak dorong, bisa juga tas koper, di mana tas koper yang ada rodanya. Tuas jenis 3. Pada tuas jenis 3, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Perhatikan pada gambar. Di sini, gaya kuasa berada di tengah, sedangkan beban ada di pinggir, dan ini adalah titik tumpu. Ini titik kuasa, ini adalah titik beban, di sini adalah titik tumpu. Contoh dari tuas jenis 3 yaitu misalkan pinset. Perhatikan gambar pinset berikut. Bagian tengah adalah bagian tempat kita meletakkan tangan kita pada saat kita menggunakan pinset. Sini. Sehingga bagian ini kita sebut dengan titik kuasa, tempat gaya bekerja. Sedangkan beban atau benda yang akan kita ambil dengan menggunakan pinset diletakkan di sini, di ujung sebelah sini. Sehingga di sini disebut dengan titik beban. Bagian yang tetap terletak pada ujung yang satunya. Sehingga di sini kita sebut dengan titik tumpu. Perhatikan di sini bahwa titik kuasa berada di tengah, sehingga pinset dimasukkan dalam tuas jenis 3. Contoh yang lain misalkan sekop, penjepit roti, dan stapler. Bagaimanakah rumus dari tuas atau pengukit? Di sini kita mengenal adanya istilah rumus keseimbangan. Tuas dikatakan dalam kondisi seimbang apabila posisi tuas dalam kondisi seimbang, yaitu posisi lurus mendatar seperti ini, di mana beban dan kuasa dalam kondisi seimbang. Maka berlaku rumus keseimbangan. Di sini adalah titik tumpu, di sini titik beban, di sini adalah titik kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik beban kita sebut dengan lengan beban. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa kita sebut dengan lengan kuasa. Rumus keseimbangan kita tuliskan sebagai berikut. FB kali LB sama dengan FK kali LK. Yaitu gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Di mana FB gaya beban satuannya Newton, FK gaya kuasa juga Newton, LB adalah lengan beban satuannya meter, LK lengan kuasa satuannya juga meter. Oke, ini adalah rumus keseimbangan yang akan kita gunakan untuk menghitung perhitungan pada pesawat sederhana tuas. Contoh soal yang pertama. Sony mengungkit sebuah batu dengan sebatang kayu yang panjangnya 3 meter. Jarak antara batu dengan titik tumpu adalah 1 meter. Jika berat batu 600 Newton, berapakah gaya kuasa Sony agar tuas menjadi seimbang dan batu bisa terangkat? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah letak titik tumpu.
Kemudian di sini adalah beban sebesar 600 Newton. Di sini adalah gaya kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik beban adalah 1 meter. Berarti 1 meter adalah lengan beban. Sedangkan panjang tuas adalah 3 meter. Berarti jarak antara titik tumpu dengan gaya kuasa adalah 2 meter. Diketahui gaya beban 600 Newton, lengan beban 1 meter, lengan kuasa 3 meter dikurangi 1 meter sama dengan 2 meter. Ditanyakan berapakah gaya kuasa? Mula-mula tuas dalam posisi seperti ini. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan agar supaya tuas bisa berubah menjadi posisi yang seimbang seperti ini? Maka kita gunakan rumus keseimbangan. FK kali LK sama dengan FB kali FB, di mana LK sama dengan 2 meter, FB 600 Newton, LB adalah 1 meter. Di mana FK sama dengan 600 dibagi 2 meter, yaitu sama dengan 300 Newton. Jadi, gaya kuasa Sony adalah 300 Newton. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan. Selanjutnya, yaitu keuntungan mekanik bisa kita tuliskan dalam rumus Km sama dengan FB per FK, di mana Km adalah keuntungan mekanik, FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa. Atau bisa juga kita tulis dengan rumus Km sama dengan LK per LB. Km adalah keuntungan mekanik, LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Perhatikan dua rumus berikut. Jika kita menggunakan gaya, maka keuntungan mekanik sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Jika kita menggunakan lengan, maka keuntungan mekanik sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Jangan terbalik. Oke? Contoh soal yang kedua. Santi mengungkit kotak kayu dengan tuas yang panjangnya 4 meter. Jarak antara kotak kayu dengan titik tumpu sejauh 1 meter. Berat kotak kayu 900 Newton. Berapakah keuntungan mekanik tuas? Dan berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengungkit kotak kayu tersebut? Perhatikan gambar. Ini adalah titik tumpu. Di sini adalah beban seberat 900 Newton. Di sini adalah gaya kuasa. Di mana jarak antara titik tumpu dengan beban adalah 1 meter. Jarak titik tumpu dengan gaya kuasa adalah 3 meter. Diketahui gaya beban adalah 900 Newton. Lengan beban 1 meter, lengan kuasa 3 meter. Ditanyakan berapakah keuntungan mekanik dan berapakah gaya kuasa. Karena gaya kuasa di sini belum kita ketahui, maka kita bisa menghitung keuntungan mekanik dengan menggunakan LK per LB. Karena LK dan LB sudah diketahui. Jadi di sini keuntungan mekanik sama dengan LK per LB, di mana LK adalah 3 meter, LB adalah 1 meter, sehingga didapatkan keuntungan mekanik adalah 3. Kemudian, gaya kuasa bisa kita cari dengan menggunakan rumus keuntungan mekanik yang satunya, yaitu Km sama dengan FB per FK, di mana Km sama dengan 3, FV 900 Newton, FK kita cari. Sehingga FK sama dengan 900 Newton dibagi 3. Didapatkan FK sama dengan 300 Newton. Perhatikan di sini.
keuntungan mekanik sama dengan 3. Apakah satuan dari keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik tidak mempunyai satuan. Yang dimaksud dengan KM sama dengan 3 di sini adalah bahwa keuntungan mekanik dari tuas adalah 3 kali atau 3 kali lipat. Perhatikan di sini. Gaya kuasa yang dibutuhkan Santi adalah 300 Newton untuk mengangkat beban 900 Newton. Jadi, dengan menggunakan gaya 300 Newton, Santi bisa mengangkat beban 3 kali lipatnya, yaitu 900 Newton. Jika keuntungan mekanik tuas kita ganti menjadi 2, maka dengan gaya 300 Newton kita bisa mengangkat beban seberat 2 kalinya, yaitu 600 Newton. Contoh lagi, misalkan keuntungan mekaniknya adalah 4. Maka dengan gaya kuasa 300 Newton, kita bisa mengangkat beban 4 kali lipatnya, yaitu 1200 Newton. Oke, sudah jelas apa yang dimaksud dengan keuntungan mekanik? Kita kembali pada soal. Jadi, keuntungan mekanik tuas adalah 3. Sehingga gaya yang dibutuhkan agar tuas seimbang adalah sebesar 300 Newton. Oke, sudah lebih paham? Kita lanjutkan. Contoh soal 3. Perhatikan beberapa gambar tuas di bawah ini. Ini adalah tuas A, di sini adalah tuas B, kemudian di sini adalah tuas C. Pertanyaannya adalah, tuas manakah yang mempunyai keuntungan mekanik terbesar? Tuas yang mempunyai keuntungan mekanik terbesar adalah tuas C. Kenapa demikian? Karena lengan kuasa pada tuas C adalah yang paling panjang dan lengan bebannya adalah yang paling pendek. Keuntungan mekanik didapatkan dari perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban. Jadi semakin panjang lengan kuasa dan semakin pendek lengan beban, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Sekarang, tuas manakah yang mempunyai keuntungan mekanik terkecil? Tentunya adalah tuas A, di mana lengan kuasanya yang paling pendek dan lengan bebannya paling panjang. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin panjang LK dan semakin pendek LB, keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keuntungan mekanik A lebih kecil dibanding keuntungan mekanik B, keuntungan mekanik B lebih kecil dibanding keuntungan mekanik C. Pesawat sederhana dalam sistem rangka manusia. Perhatikan di sini. Yang pertama, yaitu pada saat kita menengadahkan kepala kita. Bagian yang berfungsi sebagai titik tumpu adalah pada leher bagian atas, tulang leher bagian atas di sini. Ini adalah bagian yang tetap, titik tumpu. Kemudian beban itu berada pada rahang bagian bawah. Sini. Dia akan memberikan beban ke arah bawah. Sedangkan gaya yang bekerja untuk menengadahkan kepala terdapat pada leher, otot leher bagian belakang. Sehingga di sini adalah titik kuasa. Jika kita tarik garis lurus dari kuasa, tumpu, dan beban, maka di sini kita lihat bahwa titik tumpu berada di bagian tengah. Sehingga pada saat kita menengadahkan kepala yang berlaku adalah prinsip tuas jenis 1. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu pada saat kita jinjit atau pada saat kita mengangkat tumit kita ke atas, seperti ini. Titik tumpu terletak pada ujung jari kita.
yang menumpu pada lantai. Beban terletak pada bagian tengah dari kaki kita, dari telapak kaki kita karena adanya beban dari atas ke bawah. Sedangkan gaya yang dibutuhkan atau gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat tumit kita ke atas terletak pada otot betis di sini. Sehingga titik kuasa berada di sini. Jika kita tarik garis lurus dari sini ke atas, maka di sini bisa kita lihat bahwa titik beban berada di bagian tengah. Sehingga pada saat kita jinjit, maka yang berlaku adalah prinsip dari tuas jenis 2. Yang terakhir adalah peristiwa pada saat kita mengangkat barbel. Perhatikan di sini. Kita melihat dari telapak tangan kita sampai pada siku. Titik beban tentunya terletak pada telapak tangan kita yang mengangkat barbel karena adanya beban dari barbel. Kemudian titik tumpu bagian yang tetap terletak pada bagian siku. Di sini, ini adalah titik tumpu. Sedangkan gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat barbel terletak di bagian tengah dari lengan kita. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa titik kuasa berada di bagian tengah. Sehingga prinsip yang digunakan adalah prinsip dari tuas jenis 3. Oke, sudah jelas? Thank you. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan tentang pesawat sederhana yaitu tuas atau titik. Semoga mudah dipahami dan jangan lupa untuk mengikuti materi selanjutnya yaitu tentang katrol dan yang miring. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.